Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sahabat orang-orang berdosa. Sahabat orang-orang yang tidak diinginkan. Sahabat orang-orang yang tidak dicintai dan mereka yang termarginalkan, yang terpinggirkan, seperti orang cacat, orang kusta, orang-orang kaum minoritas. Yesus adalah sahabat bagi mereka. Sebab bagi Tuhan, mereka semua, setiap manusia adalah anak-anak Allah. Bagi Tuhan, satu orang itu sangat berharga, maka tidak boleh ada yang hilang. Semuanya harus selamat, tidak ada yang tidak selamat. Karena itulah kepada mereka semua, mereka yang tidak diinginkan, mereka yang tidak dicintai dan termarginalkan, Tuhan mengasihi mereka. Dan kepada mereka yang berdosa, Tuhan berbelas kasih memberikan pengampunan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Sakeus adalah perwakilan dari orang-orang yang berdosa yang menerima belas kasih pengampunan Tuhan. Dan Sakeus pula adalah orang-orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, ditolak oleh masyarakat, termarginalkan, terpinggirkan. Maka dari itu pula Tuhan mengasihi dia. Nah, apabila Tuhan memperlakukan Sakeus seperti itu, maka kita pun oleh Tuhan kita Yesus Kristus akan diperlakukan yang sama.
menerima belas kasih pengampunan, dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sesungguhnya peristiwa termarginalkan itu akan menimbulkan luka, penyisihan kepada orang-orang, di mana orang-orang berusaha untuk menyisihkan satu dengan yang lainnya, itu akan menimbulkan luka. Entah itu terlakukan di dalam keluarga, lingkungan warga, atau masyarakat luas, akan menimbulkan luka di dalam setiap orang yang merasa dirinya tersisih. Di dalam keluarga misalnya, seorang anak bisa merasa tersisih di dalam anggota keluarganya ketika di dalam keluarga itu dia merasakan bahwa dirinya, saya, dijadikan bahan candaan atau tertawaan, diejek terus-menerus. Kalau seperti Sakeus ini misalnya, karena tubuhnya pendek, diejek-ejek, entah si kuntet lah, si cebol lah, ya, semacam itu. Kalau tinggi dibilang tiang listrik berjalan. Nah, kalau kulitnya hitam, si celeng. Nah, dan kemudian tertawa-tertawa. Nah, sang anak bisa merasa bahwa dirinya menjadi candaan semacam itu, merasa tersisih di dalam keluarganya. Lalu kemudian apabila memang tidak ada maksud dari orang tua, tetapi anak bisa menangkap yang lain, atau merasa bahwa orang tuanya pilih kasih, selalu membanding-bandingkan dengan kakaknya. Lihat, kakakmu itu pinter, gak koyok kamu, goblong, bodoh, ya, semacam itu ya. Wah, rasanya itu sakit itu kan. Nah, selalu diperbanding-bandingkan. Atau sang kakak juga selalu untuk mengajari adiknya gitu kan. Jangan lihat kakakmu, keluyuran terus, gak tahu pulang, gak betah di rumah. Nah, semacam itu semisal. Nah, di saat semacam inilah perlu ada sebuah kesadaran tersendiri bahwa mungkin kita ingin mendidik, tetapi ternyata anak salah paham, menangkap bahwa merasa dirinya tersisih. Disinilah orang tua perlu memiliki kepekaan untuk memasuki rumah hati sang anak, seperti Tuhan Yesus mau menumpang di hati sang anak, menyelami ketika mulai melihat, kok anak saya jarang ya ada di rumah, keluyuran terus, ada apa semacam ini. Mesti ada sebuah kepekaan menumpang di hati sang anak, agar terjadilah suatu interaksi saling memahami. Dengan demikian akan terjadi keselamatan di dalam rumah itu. Sebab sesungguhnya ketika kita mau menumpang di hati setiap orang yang merasa tersisih, di saat itulah akan terjadi keselamatan. Sebab terjadi perubahan yang signifikan dari orang-orang yang merasa tersisih itu. Begitu pula mungkin kerap kali di dalam anggota keluarga besar, ada anggota keluarga yang kurang mampu, itu terkadang selalu disisihkan, tidak begitu dianggap. Nah, di saat itulah kita perlu mengingat bahwa Tuhan mengajak kita untuk tidak memarginalkan, menyisihkan orang-orang lain. Dengan demikian kita perlu menumpang di hati mereka, bagaimana mereka mengalami penderitaan dan rasa sakit hati ketika merasa tersisihkan, termarginalkan. Dengan demikian ketika kita mau memasuki relung-relung hati mereka, menumpang di hati mereka, maka rumah mereka pun akan mengalami keselamatan. Dan apabila itu terjadi di dalam keluarga, setiap orang mau menumpang di hati setiap anggota keluarganya, maka nyatalah itu akan terjadi keselamatan. Sebab seperti Tuhan yang adalah kasih mau menumpang di hati setiap orang, menumpang di rumah Sakeus semacam ini,
maka terjadilah pertobatan di dalam rumah itu dan terjadilah keselamatan. Demikian pula ketika kita mau menumpang di hati anggota keluarga kita, di hati orang lain, di saat itulah terjadi sebuah rasa kasih empati, maka terjadilah keselamatan. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa membawa keselamatan, mengasihi dan merangkul semua orang yang merasa tersisih di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua.